Sorry, aku keluar dari marketing. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa video ini saya juduli dengan pamit. Atau mungkin kalian bertanya-tanya tentang video Minjo sebelumnya yang juga berjudul pamit. Panjang ceritanya, tapi saya ingin merangkum beberapa perjalanan selama bulan Desember ini di dalam satu video ini. Mulai tanggal 1 November, manajemen pusat sudah mengumumkan bahwa harga jersey akan naik di tanggal 1 Januari 2023. Cukup banyak sih naiknya, tapi Minjos masih berkeyakinan bahwa itu sepertinya masih bisa dijangkau oleh teman-teman dan pastinya teman-teman masih akan bersemangat untuk berkinerja. Tapi rupanya di tengah-tengah pengumuman itu banyak dari teman-teman yang protes, menyayangkan bahwa kenapa harus naik. Saya mencoba mencari informasi ke beberapa orang, mulai dari direktur atau manajemen keuangan yang memang dari dialah pertama kali yang menyatakan bahwa harga jersey harus naik. Sebabnya banyak sekali. Di antaranya saat harga supply atau harga bahan baku jersey seperti kertas dan tinta yang sudah tidak bisa dibendung lagi naiknya. Hal ini pastinya sudah tidak bisa di-cover dengan harga yang saat ini. Dan memang itu tidak bisa dinegosiasi lagi. Karena dari supplier memang sudah menyatakan bahwa di tahun 2020 pun mereka sudah menyatakan bahwa harga akan naik. Kemudian saya mencoba mencari semacam pembelaan apakah yang sebenarnya terjadi ketika harga jersey naik, dan rupanya dari HRD menyatakan bahwa memang upah dasar karyawan atau upah dasar operator yang berada di Regar Sport harus dinaikkan karena UMK daerah pun juga naik. Oke, berarti kalau seperti itu, demi kesejahteraan seluruh karyawan, maka harga jersey harus naik. Tapi Minjos mencoba mencari apa sih nilai lagi yang bisa dijual oleh teman-teman jaringan ketika harga jersey nanti dinaikkan. Yang pertama pastinya promo free ongkir ke seluruh Indonesia yang hampir tidak pernah dihentikan sama sekali.
promo itu masih menjadi promo utama yang ditawarkan oleh teman-teman jaringan sehingga teman-teman jaringan masih bisa bertahan hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah perbaikan kualitas. Seperti misalnya perbaikan atas pola kerah, perbaikan kualitas kain, dan beberapa tambahan kerah dan juga perbaikan di beberapa pola yang diminta oleh jaringan sampaikan, dan manajemen pun setuju untuk melakukan itu. Berikutnya adalah jaminan atas 10 hari siap kirim yang juga dijaminkan oleh manajemen ketika harga naik, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Ketiga hal itu adalah 3 hal yang diminta oleh jaringan, dan Minjos menegosiasi kepada manajemen untuk menjadikan 3 hal itu sebagai sesuatu hal yang benar-benar harus dijamin dan tidak bisa dinegosiasi lagi, dan manajemen setuju. Sampai di titik di mana harga benar-benar dikeluarkan, dan banyak dari teman-teman jaringan yang menjerit merasa bahwa harga itu terlalu tinggi. Lalu saya datang kembali ke manajemen untuk melakukan negosiasi supaya ada value promo lain yang bisa ditawarkan untuk teman-teman jaringan supaya mereka tetap bersemangat. Dan jadilah challenge itu. Challenge 15,9 miliar yang diminta oleh manajemen sehingga bisa membuahkan promo 21 mulai 1 Januari tahun depan. Tapi yang saya lihat sampai detik ini rupanya challenge itu tidak menjadi semangat teman-teman jaringan. Di situ saya merasa sangat kalut dan merasa gagal, bahwa ketika seharusnya saya bisa menjadi penggerak teman-teman semua, tapi ternyata saya gagal untuk mengajak teman-teman berkinerja bersama supaya 15,9 tercapai. Dan itulah kenapa kemarin saya memutuskan untuk pamit. Namun rupanya hal itu tidak berlangsung lama karena manajemen pusat memanggil saya kembali untuk mengatakan bahwa saya belum waktunya pamit. Minjos belum waktunya pamit karena tugas Minjos belum selesai. Dan manajemen pusat kembali men-challenge habis-habisan saya untuk bisa membawa jaringan supaya bisa closing ke target yang baru sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi berapakah target terbarunya? Target terbarunya adalah 14,5 miliar sampai dengan akhir tahun. Minjos tidak perlu pamit, Minjos tidak perlu mengundurkan diri, dan tugas Minjos memang harus dijalankan lagi. Karena target 14,5 miliar harus kita capai bersama-sama untuk bisa achieve promo di 2+1 nanti tanggal 1 Januari. Kita harus semangat lagi ya teman-teman. Kita harus bisa berjuang lagi supaya target promonya bisa tercapai. Karena Minjos sayang teman-teman semua,
Minjos duduk di sini dan mengajak teman-teman semua untuk yuk kita fokus lagi ke kinerja sampai target tercapai di akhir tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Salam Jos People.